Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sesi menggambar teknik. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan project kita ya di minggu lalu, yaitu terkait merancang atau mendesain PCB menggunakan software ICEDA. Dan di minggu lalu kita sudah membuat skematik untuk project robot vacuum cleaner ya. Dan di minggu ini atau di video kali ini kita akan mengkonvert dari skematik menuju ke layout PCB. Oke, langsung saja kita menuju editor ICEDA. Setelah kalian login dan kalian masuk ke web halaman editor ICEDA, kita buka project kita minggu lalu, yaitu nih ya, robot vacuum cleaner. Nah, minggu lalu kita sudah selesai ya di skematiknya ya. Di skematiknya kita sudah selesai dan kita sudah menggambar, dan di sini kita ada 5 bagian dari power supply, sensor, microcontroller, driver motor, kemudian ada driver motor vakum. Untuk langkah selanjutnya kita akan merubah ini menjadi layout PCB. Oke, caranya gimana? Kita klik di sini di atas ya, di sisi atas itu ada design, kemudian ada convert schematic to PCB. Kita klik. Nah, di sini ada warning ya. There are some unfinished nets. Do you want to check the nets first? Oke, kita tidak usah cek ya. Jadi kita pilih no keep going. Kenapa? Karena kan ada beberapa pin yang memang sengaja kita tidak koneksikan ya. Nah, setelah masuk di dalam layout sini, ini ada keterangan new PCB, kemudian kita pilih milimeter. Di sini copper layer kita gunakan 2 ya. Kemudian di sini ada lebar PCB ya. Nah, lebar PCB minggu lalu kita pakai yang 100, kemudian tingginya 60. Nah, untuk star X di sini kita kasih 0. Nah, tetapi di star Y itu kita boleh memberikan 0 atau kita boleh memberikan nilai 60. Tapi saya lebih suka di 60. Nanti lihat jadinya seperti apa. Kalau kita apply ya. Nah, kalau kita klik star Y-nya di 60 ya, atau star Y-nya di 60, maka lembaran PCB akan dimulai dari 0.00-nya ada di sebelah kiri bawah. Tapi kalau Y-nya tadi kita mulai di 0, maka nanti akan di sebelah kiri atas. PCB-nya akan ada di bawah sini. Nah, jadi kita mulai di Y-nya di 60 atau sama dengan hacknya PCB. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke desain rule dulu ya. Kita masuk desain rule di sini. Ya, di sini ada track width ya, lebar track, kemudian ada clearance, ada via diameter, ada via drill. Ini adalah rule defaultnya. Nah, rule default ini kita masukkan data ini, lebar jalur minimal 0,4. Nah, 0,4 ini kita dapat dari mana? 0,4 ini kita dapat dari produsen tempat cetak PCB. Nah, kita acuannya di sini ada di Tokopedia ya. Di Tokopedia ini ada jasa cetak PCB double layer. Nah, ini kalau kita lihat di bagian bawah nih ya, ketentuan PCB, desain PCB itu adalah lebar jalur minimal 0,4. Nah, maka di sini kita tulis 0,4. Kemudian clearance di sini adalah 0,5. Nah, berarti sini ada 0,5. Via diameter di sini untuk via diameter minimal 1,1 ya. Via drill ya, ini lubang ya, lubang atau hole. Jadi lubangnya via drill di sini adalah 1,1. Kalau via drill 1,1, otomatis via diameter harus lebih
lebar lagi. Jadi kalau di track width-nya adalah 0,4 ya, berarti via drillnya atau via diameternya 1,1 ditambah 0,4 sehingga akan terbentuk menjadi 1,5. Itu terlalu kecil ya, 1,4 kali 2 ditambah 1,1 berarti 1,9 seperti ini. Nah, ini adalah rule ya, jadi aturan utama di diameternya atau di drill di diameter, kemudian di jalur layoutnya. Kemudian kita bisa menambahkan ya, karena di sini ada 5 volt, kita mungkin memerlukan jalur 5 volt, kita bisa tambahkan rule-nya tambahan. Kita tambah misalkan sini untuk plus 5 volt gitu ya. Nah, kita track width-nya kita kasih lebar lagi, misalkan kita kasih lebar minimal 0,6, kemudian clearance untuk antara jalur 5 volt dengan jalur lainnya itu kita kasih batas minimal 0,8 misalkan. Jadi dibuat lebih lebar ya, dibuat lebih lebar. Kemudian kalau via diameter kita samakan saja, ini 1,1 sama. Oke, nah di sini di sisi kanannya sini ya, di sini kan ada rule, ini default. Nah, ini 5 voltnya masih default. Nah, ini kita bisa rubah ke plus 5 volt. Ini, apply. Nah, di 5 volt pakai aturan 5 volt. Berarti yang lainnya ini pakai aturan default. Ground itu pakai aturan default. Kita bisa menambahkan misalkan antara ground dengan jalur lainnya itu harus ada space yang lebih tinggi. Misalkan gitu. Kita tambahkan aja add ya. Berarti sini GND ground ya. Ground untuk tracknya kita samakan sama normal 0,4. Nah, clearance-nya nih ya, ini yang perlu kita perhatikan. Misalkan clearance-nya kita minta lebih tinggi, misalkan 0,8 sama dengan plus 5 volt ya. 1,9 sini 1,1. Kita klik ground di sini. Kemudian di sini kita rubah ke ground. Oke, ini sorry ada. Nah, ini akan ground. Jadi yang ground akan ngikutin aturan ground, yang plus 5 volt akan ngikutin plus 5 volt. Yang lainnya itu akan mengikuti aturan defaultnya. Oke, kita save setting. Oke, selesai. Oke, kemudian langkah selanjutnya, langkah kedua yaitu adalah menempatkan komponen. Ini kan komponennya masih di luar board PCB ya, board PCB kita ada di atas ini. Nah, kita tempatkan di sini. Nah, penempatannya komponen di PCB gimana? Nah, kemarin kan kita sudah mengelompokkan ini, kita sudah kelompokkan. Kita juga harus mengelompokkan juga di dalam PCB ini. Nah, kita lihat rule-nya di buku ya, di acuan circuit board layout teknik ya. Kita di sini melihat bahwasanya ya komponennya terkelompok power supply, kemudian digital, analog. Nah, ini kenapa? Supaya tidak terjadinya overlapping ya. Overlapping itu seperti ini. Digital ketemu analog. Nah, ini overlapping. Nah, maka di sini nanti akan terjadi noise ya atau kapasitansi. Kemudian ya, yang baik mana? Yang baik ini digital ketemu digital, analog ketemu analog gitu. Makanya kita setidaknya harus mengelompokkan supaya menghindari. Oke, pertama kita kelompokkan, kita cek dulu ya. Di sini power supply, kita kelompokkan power supply dulu. Power supply kita save dulu ya, save. Oke, setelah save, power supply itu konektor 1 ya, CN1. Nah, ini CN1. Oh sorry, kita cek U1 ya,
U2 SW1 U2 SW1 U2 ini. Nah, ini power supply switch 1 mana? Nah, ini U2 switch 1, kemudian ada D1 C1 C2 C3 C4. Oke, kita kelompokkan. Misalkan kita untuk power supply kita taruh di atas pojok kiri atas ya, sini. Kemudian C2 juga. Nah, C2 ini posisinya dia ada di atas, ada di top ya, karena dia merah. Kita akan rubah dia menjadi bottom karena kita akan menggunakan power supply itu di jalurnya pakai jalur bawah ya, atau jalur layer yang bawah atau layer bottom. Jadi kita klik aja di C2 nya, kemudian kita kasih di sini ya, layer, kita rubah ke bottom layer gitu. Nah, otomatis dia sudah langsung ke bawah di sini. Dia di bawah, jadi posisinya kita pepetkan di sini. Ini tidak jadi masalah ya, karena dia posisinya di bottom. Jadi walaupun kelihatannya tertumpuk. Oke, kalau ini sudah, saya rasa sudah. Kita masukkan dulu microcontroller ya, karena ini pusat jalur, semua jalur masuk ke microcontroller. Kita masukkan dulu microcontrollernya di sini. Nah, kalau dari lihat gambar skematik ya, banyak konektor itu ada di sisi digital ya. Tadi otomatis sisi digital ini ada di sisi paling luar ini, sisi dalam ya, digital sisi dalam, berarti ini aja ini. Kemudian kita taruh seperti ini, kita taruh pojok di sini. Nah, sini microcontroller. Nah, sehingga nanti downloader, ini kan posisi downloader ya, downloader Arduino tinggal masuk sini, kemudian
outputnya dari sini. Nah, di sini akan ada kita kasih output digital di sini. Driver motor berarti di sini. Di sisi sini driver motor. Oke, setelah itu kita masuk ke driver motor terlebih dahulu. Driver motor ya CU4, kemudian ada motor CN2, CN3. Kalau komponen-komponen VIP ya, komponen-komponen yang ada kakinya gini, itu nggak perlu dirubah, top layer, bottom layer itu nggak usah dirubah, karena nanti akan terjadi mirroring. Jadi biarkan dia berada di posisi top, karena memang sejatinya untuk komponen-komponen VIP itu ada di top layer. Kemudian kita masuk ke sensor, baru kita masuk ke sensor. Sensor ada P1, P2, P3, dan CN1. Nah, kalau konektor gini kita harus menaruhnya di tepi, jangan di tengah ya, karena ini kan akan terhubung ke kabel-kabel. Kemudian habis ini habis sensor ya, kita masuk ke driver motor vakum. Driver motor vakum ini sisi output ya, ini input, ini output, berarti ini kita geser aja. Ya, dan ini tadi ada yang nggak sambung ya, minus. Nah, itu kita simpan dulu yang sini, kita bagian sisi board kita simpan. Setelah sukses ya, setelah sukses kemudian kita balik lagi ke skematik, ternyata ini belum kesambung, sudah kita sambungkan saja, kita klik wiring dan kita sambungkan, kita koneksikan, kita simpan dulu. Setelah selesai disimpan, kita masuk desain, kita update PCB ya,
kita update PCB, di desain kita update PCB. Ini tetap ya, kita no, keep going. Nah, apply change ya, kita apply saja. Oke, kita setting. Nah, ini terhubung akhirnya. Setelah seperti ini gimana? Ya udah, kita buat rootnya. Nah, kita buat root dari power supply. Tadi kan power supply bottom ya kebanyakan. Nah, bottom dan power supply itu kan untuk jalurnya kita paling enggak berapa tadi, 0,5 ya, 0,5 0,8. Kita cek di desain rule-nya, desain rule plus 5 voltnya 0,6 minimal 0,6. berarti sini kita ganti ke 0,6, kita ganti ke 0,6. Sini kita klik di sini, kemudian di PCB kita root ya, track, kita buat track 0,6 tengah ya. Nah, ini kita miring gini. Nah, ini setidaknya harus miring gini, tidak boleh kaku gini. Ini kemudian ini tidak boleh ya. Jadi lebih baik ada chamferannya. Jadi kalau menurut di acuan sirkuit board layout teknik ya, desain seperti ini tuh sangat buruk ya. Lebih baik itu dia ada chamferannya, atau dia metode melengkung ya, atau apa ya istilahnya ya, sama kayak chamfer tapi bukan chamfer, ini fillet ya, fillet. Kalau ini chamfer, ini fillet atau melengkung. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi lebih baik ada chamferannya seperti ini. Oke, kita klik. Nah, berarti yang ini buruk ya, kita download.
connect ya. Kenapa? Karena tadi terhalang oleh clearance. Nah, karena kita tidak bisa melatih batas clearance, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengganti komponen ini. Ini kan BC54 ya. BC54 nya kita ganti komponennya karena ini terlalu kecil. Jadi si pihak percetakan PCB tidak bisa mencetak karena ini terlalu kecil. Oke, kita ganti berarti komponennya. Tadi udah kita simpan terlebih dahulu. Nah, ini BC54 kita hapus, kita cari lagi BC54 tapi yang PIP ya, jangan yang SMP. Nah, ini sudah ada ya, tinggal kita pilih saja yang sisi STIP. Oke, ini ya yang tube ini kita koneksikan. Oke, kemudian kita simpan, kita update di sini.
selesai kan. Nah, akhirnya selesai. Tahap pertama selesai, tahap selanjutnya lihat video selanjutnya. Oke, goodbye.